Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Pembahasan pagi hari ini bagus sekali jamaah. Untuk seorang istri, untuk seorang suami. Nah, setiap istri, aku mau bilang ya, dan wanita, itu kenapa aku bilang untuk seorang istri dan suami, pasti seorang istri mengidolakan suami yang bisa menjadi superhero dalam kehidupannya. Pasti seperti itu, jadi pelindung buat dirinya, bahkan siap dibutuhkan kapanpun. Ya karena yang namanya hidup kan gak sesuai impian kita ya jamaah ya. Pasti ada aja sesuatu yang harus dilewati. Dan tugas suami seperti apa menjadi superhero-nya. Nah untuk semua suami dimanapun kalian berada, wajib menonton tema kita pagi hari ini. Dan temanya adalah suami tameng pelindung istri. Wah, para suami udah siap untuk menjadi tameng? Uhuy. Lain itu kan tameng itu, komeng. Itu komeng ya. Uhuy kan? Iya. Tameng lain lagi. Makasih ya. Tameng itu pelindung. Pelindung ya. Kalau uhuy. Beda komeng. Komeng, oke baik. Siap menjadi tameng? Nah ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat nih untuk jamaah yang ada di rumah. Suami yang rela mencari pinjaman uang untuk menuruti ngidam istri. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Bismillah, semoga untuk setiap pasangan yang ada di luar sana Allah berikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya dari tayangan tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus aku tanyain juga untuk Ustadz Syam. Siap. Pertanyaannya adalah benarkah sekarang tuh banyak suami yang melupakan bahwa tugas suami itu bukan cuma melindungi atau menafkahi istri aja, tapi harus menjaga kehormatan si istri. Nah, menjaga kehormatan itu Ustadz Syam, apakah cukup dengan memakaikan hijab kepada istrinya atau ada yang lebih dari itu? Aku mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru-guruku, Habib, Ustadz Solmed, Kak April yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran disebutkan potongan ayat yang sangat populer. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Jadi pasangan adalah pakaian untuk pasangannya. Seorang laki-laki, suami adalah pasangannya, adalah pakaian untuk istrinya. Dan seorang istri adalah pakaian untuk suaminya. Sejatinya fungsi pakaian itu salah satunya adalah untuk melindungi, menutupi atau menghiasi. Melindungi dari apa? Melindungi daripada kekurangan-kekurangan, melindungi daripada aurat, melindungi daripada aib daripada pasangannya. Jadi kalau ditanyakan apakah melindungi ataupun menjadi tameng itu hanya cukup mengenakan hijab, saya mau katakan wanita itu tidak wajib pakai hijab. Wanita tidak wajib pakai hijab? Wanita tidak wajib pakai hijab, yang wajib itu menutup aurat. Hah? Oh iya.
Iya juga ya. Bedakan Ah, memakai iya, iya. hijab dengan menutup aurat. Ya, kalau kita bilang memakai hijab, wajib memakai hijab. Nanti ada orang cukup pakai hijab, roknya pendek. Nah, iya Cukup benar. pakai hijab, celananya cuma sampai la isbal gitu ya. Lengannya pakai lengan pendek juga Iya pakai gitu ya. lengan pendek bajunya gitu. Jadi subhanallah bukan wajib pakai hijab karena masih banyak. Ini kita secara logika aja masih Ya. banyak di luar sana atau di kampung-kampung mungkin itu ibu-ibu kalau pergi ke kebun misalnya di kampung kami misalnya pakai hijab tapi kaosnya kaos lengan pendek gitu. Iya. Ya subhanallah kalau kita katakan perempuan wajib pakai hijab, pada pakai hijab tapi kaosnya lengan pendek. Subhanallah, bukan wajib pakai hijab tapi wajib menutup aurat. Dan jumhur ulama mengatakan aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangannya. Telapak tangan itu zahir wa batin. Jadi ini dan depannya itu dan juga wajahnya. Maka subhanallah jikalau dikatakan hanya sekedar memakai hijab saja bukan itu. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, menutupi kekurangannya terutama di hadapan orang tua sendiri. Tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari, banyak di antara kita yang membuka kekurangan pasangan kita terhadap orang tua kita sendiri atau mertua pasangan. Ya, jadi kita menceritakan, ngadu ke orang tua kita, subhanallah. Misal Syam dengan Jihan misalnya, Syam ngadu ke orang tua Syam, misalnya ngomong, Jihan tuh begini, anaknya Jihan begini. Ternyata kita menceritakan keburukannya di hadapan orang tua kita. Apalagi menceritakannya terhadap orang lain. Bukan masalah menutup auratnya, tapi pakaian itu juga menghiasinya. Menghiasinya dengan apa? Menghiasinya dengan keindahan-keindahan. Keindahannya seperti apa? Menceritakan yang baik-baiknya saja. Cukuplah jikalau ada manusia dengan kekurangannya, memang kita manusia penuh dengan kekurangan. Tapi tugas kita sebagai pasangan bukan hanya menutupi kekurangannya, tapi menghiasinya dengan menceritakan kebaikan-kebaikannya. Menutup aurat wajib, membantu pasangan untuk menutup auratnya adalah sangat wajib bagi seorang suami. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi banyak yang lebih penting dibandingkan itu dan juga tidak kalah pentingnya dengan menutup aurat itu sendiri. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi bukan hanya cuma untuk melindungi menutup aurat, tapi harus menghiasi dengan keindahan. Menghiasi dengan itu. keindahan. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama, Ustadz Mas Syam. Fani. Karena jamaah juga pasti tahu ya, kalau kita ngeliat Ustadz Syam sama Jihan juga pasti baper gitu perasaannya ya, pengantin baru. Tapi ada yang gak kalah baper walaupun pengantin lama. Ini bapernya kalau ngeliat Masya Allah. Pasangan yang romantis banget, ada Ustadz Solmed dan juga Mbak April Jasmine. Ustadz Solmed apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah. Terlihat pancaran-pancaran kebahagiaannya. Masya Allah. Mbak April Jasmine sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mbak April pasti ulang tahunnya bulan Desember ya. Ya Allah. Tanggal 1 April hampir sama kayak anak aku. Bener beda sehari sama Cuma beda Fas. sehari. Mbak April 1 April, Fas 2 April. Masya Allah. Kalau aku ngeliat nih jamaah pasangan ini Masya Allah saling melengkapi satu sama lain. Seorang suaminya kalau aku lihatnya menilai sudah bisa menjadi tameng pelindung. Menjadi superhero untuk istrinya. Tapi kita tanya sama Mbak April, benar sudah menjadi seperti itu? Masya Allah. Jadi Ustadz nih apa ya, suami yang bisa dibilang kalau bahasa sekarang ya asik deh Asik gitu. banget gitu ya. Jadi tuh bisa melindungi, bertanggung jawabnya itu dunia akhirat karena Ustadz tuh banyak ngajarin aku banget. Ya. Jadi cara adab terhadap keluarga, adab terhadap tetangga, adab di jalan. Jadi aku suka nyetir sendiri. Adab di jalan, misalkan gak boleh parkir sembarangan yang itu ngeganggu orang lewat. Jadi hal-hal kecil itu tuh semua diajarin gitu. Dan aku banyak bertanya juga kalau hal-hal yang aku gak tahu atau aku lagi misalkan lagi kurang semangat. Aduh aku tuh bete ya kadang perempuan gitu kan curhat gini-gini nih. Jangan gitu ya gak apa-apa, terus aja lanjutin. Solusinya dikasih gitu. Jadi Masya Allah, ternyata Masya bukan cuma Allah lah. bisa menjadi pasangan hidup, suami atau guru, tapi malah bisa menjadi teman yang baik ya. Teman curhat itu kadang yang susah didapetin juga ya. Buat jamaah yang ada di rumah pun takutnya hubungan suami istri kayak kelihatannya tuh kayak kaku aja. gitu Terus kan. gimana. Tapi kalau kita lihat sama-sama juga mungkin jamaah tahu dan yang mungkin dirasakan sama Mbak April sendiri, Ustadz Solmed tuh kayaknya asik banget. Betul, dan Apalagi ini teman bercanda aku banget. teman bercanda. Jadi bercanda apa tuh bisa ngakak bareng, dan itu yang dicari kan di rumah tangga kan. Iya. Jadi 9 tahun aku sama Ustadz nggak berasa. Apalagi kalau udah melindungi kehormatan istrinya Masya Allah, ya. itu Masya Allah ya. bikin banget. Bikin banget, Masya Allah. Kemarin juga pas viral, pas lagi ada berita viral juga Ustadz Solmed kayaknya Masya Allah menjadi tameng pelindung untuk istrinya. Itu gimana kemarin ngeliat berita itu Ustadz Solmed? Iya, tentu di sini banyak orang-orang alim juga ya.
Ini kan persoalan menari saja sudah jauh Ya. lebih dibicarakan sebelum hari ini. Ya. Ulama-ulama kita sudah membahas terlebih dahulu. Kita melihat ini kan sesuatu yang ya ikhtilaf. Ya. Kalaupun mau disebut ada khilafiyah. Ya. Yang mau mengatakan haram ya silakan ikut pendapatnya. Tapi juga tidak boleh mencaci maki yang menyebut ini bagian dari mubah, Ya. sesuatu yang boleh. Nah, dengan catatan-catatan. Nah, yang parah itu kan sekarang kita ini rasanya nggak boleh berbeda. Ya. Ada beda dikit, langsung caci, Ya. langsung maki. Nah ini yang jadi persoalan besar yang harus kita benahi pelan-pelan di dalam urusan kita hari ini. Masya Allah, ini kayaknya kalau Mbak April dengar Ustadz Solmed lagi bicara gitu makin meleleh gitu hatinya, ya nggak sih? Melted bener. Melted banget ya, banget ya. Karena kan apalagi seorang perempuan, Iya. perasaannya tuh apa ya, mungkin bisa lebih dalam, lebih rapuh. Nah untuk Ustadz Solmed sendiri menyikapi seorang istri yang perasaannya itu bisa lebih dalam, lebih rapuh itu seperti apa? Apalagi setiap ada kejadian dalam hidupnya nih kalau Ustadz Solmed. Ini jadi pelajaran buat aku nih, pengantin Iya. juga nih. Pengantin mulu. Pengantin baru dan pengantin baru Rut. Atau orang Sunda udah kelamaan ini pengantin. Tapi semangatnya mesti baru tetap ya Harus Habib. baru, makanya aku butuh belajar nih caranya seperti apa. Perempuan itu kan dari tulang rusuk. Ya. Dipaksa dia patah, dibiarkan dia makin bengkok. Wa asiruhunna bil ma'ruf, karenanya perintah agama, pergaulilah dia, perlakukanlah dia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan cara yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Ya. Bahkan kadang-kadang perasaannya melebihi akal pikirannya. Iya. Kadang perempuan itu tidak memahami bagaimana kondisi suami. Suka melebihkan perasaan ketimbang akal. Iya. Tapi nggak usah khawatir, ada balasan loh buat laki-laki yang sabar menghadapi istrinya, menghadapi permaisurinya di rumah. Bahkan ya Habib, ada seorang wali di Yaman, itu diangkat oleh Allah jadi wali gara-gara punya istri yang cerewet, punya istri yang bawel, punya istri, Syekh Abdurrahman. Abdurrahman Bajal Haban. Nah, artinya Baik. ada karunia besar ketika seseorang itu menjadikan sang istri dengan segala kekurangannya, dengan segala kealfaannya penuh cinta dan kasih sayang. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, aku sih ya jamaah jadi makin penasaran dan makin pengen belajar nih. Pasti jamaah juga seperti itu, supaya kita bisa menjadi tameng pelindung buat keluarga kita. Nah sekarang kali ini mumpung ada Mbak April Jasmine, aku mau ngasih kesempatan untuk bertanya, tapi jangan sama sang suami nanyanya. Oh, gitu. Pasti udah sering di rumah kayak Benar, gitu. benar. Di sini ada Habib Abdullah dan juga ada Ustadz Syam. Silakan Mbak April mau nanya Iya. sama siapa? Sama Habib ya. Habib. Sama Habib, Iya. oke. Ini kita kan selalu ngedengar ya suami istri itu ibarat pakaian. Tapi katanya memiliki 7 makna mendalam, bukan hanya sebagai pelindung aja. Itu Iya. apa aja sih Habib? Wah, Masya Allah. Aku juga butuh jawabannya. Habib, silakan Habib siap, Abdullah. Mohon izin guruku Ustadz Syam, Ustadz Soleh, bersama istri dan Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini kita belajar mengaji dan mengkaji tentang bagaimana pentingnya kehidupan berumah tangga. Karena ini adalah pesan yang sangat diwasiatkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an tadi juga dibacakan sama guru kita Ustadz Syam, hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Sebelumnya ini ada ayat, ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan subhanallah, ayat ini turun karena waktu itu ada masyaggah, ada sedikit berat yang ditimpakan oleh ashabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa keberatan kalau puasanya bukan hanya siang. Jadi sahabatnya Rasulullah waktu itu sahabatnya sampai malam lagi.
Sampai malam nggak boleh kumpul sama istrinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala utarakan dengan bahasa yang sangat agung. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Saking dekatnya antara suami dan juga istri. Nah, kedekatan ini banyak para alim ulama memaknai bahwa libas, pakaian itu untuk menutup. Di antaranya apa? Seorang istri ataupun pasangan pasti menutupi aib daripada pasangannya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi daripada aibnya, terlebih pasangan suami istri. Ayo jaga daripada aib-aib daripada keluarga-keluarga kita. Kemudian layaknya pakaian, karena ini tasbih di dalam Al-Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran, maka tubuh juga terlindungi dengan baik, baik dari panas maupun dingin dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang pasangan, kita wajib melindungi pasangan kita dari hal apapun. Dan juga tentunya pakaian ini adalah pakaian yang menghangatkan. Kita dalam kehidupan rumah tangga, Masya Allah kita lihat Ustadz Solmed begitu hangat dengan istrinya. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Amin, ya Allah, amin. Kalau kita hangat sama keluarga kita, insya Allah kita pun dapat menghangatkan umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pakaian juga lengkap ya, ada baju juga ada celana, ada misalnya baju koko juga pakai sarung biar lengkap. Nah kita juga sebagai penyempurna terhadap pasangan-pasangan kita. Nah kemudian kalau pakai baju juga kita pakai baju yang paling bagus. Pakai baju juga sebelum pakai baju biasanya disetrika dulu. Kalau orang pakai pakaian kodol enak gak dilihatnya? Enggak. Kagak enak ya. Kagak enak dilihat. Makanya kita begitu jadi pasangan terhadap pasangan kita, ayo tampil dengan seindah-indahnya di hadapan pasangan kita sebelum kita tampil ke keluar rumah. Kemudian kalau orang pakai baju tuh pasti dia pakai seleranya yang paling ajib. Pasti ada baju andalan. Iya. Mas Sony punya baju andalan ya. Keren gitu ya. Ya, Ustaz ada baju andalan dia gitu ya. Habib juga ada nih baju andalan nih. Ya. Pasti begitu keluar rumah kita pakai baju andalan kita. Kenapa? Karena pede. Ya. Begitu juga pasangan kita menjadi andalan kita di rumah maupun di luar rumah. Biar apa? Biar kita pun makin pede. Kemudian apa? Kalau ibarat pakaian juga dia selalu melekat. Lengket mulu katanya. Kayak perangko ya, suami istri juga harus begitu, harus sama-sama lengket. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bener banget ya, makanya kita kalau pakai pakaian kan selalu yang terbaik, menutupi aurat kita sehingga kita jadi pede melakukan yang baik-baik lagi nantinya. Masya Allah. Aku mau nanya, enaknya bintang tamu kita adalah seorang guru, jadi bisa ditanyain juga. Wajib ditanyain. Ustaz Solmed, yang jadi dilema kadang gini, ini menjadi ujian juga sih ya dalam berumah tangga ya. Ketika si istri berkonflik dengan orang tua atau mertua lah gitu. Akhirnya suami ini bingung nih, belain istri apa belain orang tua ya. Atau netral aja nih. Pasti jamaah juga banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Makanya aku mohon penjelasannya Ustaz Solmed, silakan. Ahlan wa sahlan, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Habib Abdullah yang saya dan kita muliakan, Ustaz Syam, Ustaz Sony yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istriku tercinta, Pril Jasmine yang hari ini juga ikut menemani. Semua pemirsa Islam itu indah di mana saja. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang pertama, orang-orang yang menikah itu tandanya orang cerdas. Dia tahu di mana titik bahagia, dia tahu di mana titik kenikmatan, dia tahu di mana titik mencari pahala yang istimewa. Masya Allah. Sebab 24 hours, 24 jam, semua nilainya ibadah bagi suami dan istri. Masya Allah. Jangankan memberikan kebaikan dengan hadiah, membohongi dengan rayuan saja masih dicatat ibadah.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau jujur malah nyakitin. Oh, kamu kok begini banget, tapi kalau kamu kok badannya Masya Allah ya. Nah, Masya Allah kayak apa kita nggak ngerti juga kan. Coba pakai Masya Allah aja. Pokoknya Masya Allah aja udah. Nah, hanya orang-orang yang cerdas, yang mau menikah, yang mau berumah tangga. Dan kemudian Allah sampaikan di dalam rumah tangga itu, yang dijodohkan itu min anfusikum. Dari diri kamu sendiri. Kita nih sesama umat manusia. Kita tidak menikah dengan malaikat, kita tidak menikah dengan setan, tapi kita menikah dengan manusia yang tadi Ustadz Sam sampaikan ada kurangnya, ada lebihnya. Termasuk dalam urusan hubungan antara mertua dengan menantu. Min anfusikum juga bagian dari rasa. Kalau orang tua istri mau disayang oleh suami, jangan lupa sayang kepada orang tua suami juga. Itulah yang selalu saya pesankan kepada istri saya. Sayangku, saya bilang, surga aku ada di ayah dan ibuku. Dan surgamu ada pada ridhoku. Kalau ayah ibuku ridho, aku bahagia, maka bukan cuman aku yang bahagia, tapi engkau juga ikut bahagia. Tapi kalau sebaliknya, engkau tidak menginginkan aku bakti besar kepada ayah ibuku, disitulah titik marahnya Allah kepadaku. Dan bukan cuma aku, tapi engkau juga mendapatkan kemarahan itu. Alhamdulillah, saya punya istri. Ya boleh dibilang kita hidup nih bareng-bareng sama orang tua. Ya. Dia tinggal berarti sama mertua. Baik. Hampir tidak ada konflik yang besar. Masya Allah. Kecuali kadang orang tua tuh suka kepengen diajak. Misalnya April agak rapi, tahu-tahu lupa ngajak, terus pesan ke saya. Mau kemana tuh April? Masa emak nggak diajak? Paling gitu doang. Langsung besok, yang emak minta diajak. Tapi diajak belum tentu mau ikut. Cuman kepengen diperhatiin doang. Oh iya. Nah benar. itulah orang tua buat semua, siapapun yang berumah tangga, ayo ajak. Walaupun belum tentu dia mau ikut, tapi setidaknya mengajak bagian dari bentuk penghormatan, cinta, dan kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga. Masya Allah, baik berarti mertua ya memang adalah orang tua kita juga ya. Dan kalau misalnya istri ada konflik terhadap orang, sebenarnya jangan sampai ada konflik kepada orang tua. Tapi kalau misalnya ada konflik, suami juga berhak untuk memarahi atau ngasih nasihat untuk itu ya Ustaz Solmed ya. Ya betul, betul. Masya Allah, tapi kalau kita lihat sih pasangan ini, aduh Masya Allah ya. Ustaz Solmed udah menjadi pelindung, udah punya rayuan-rayuan yang Masya Allah juga tadi. Cukup dengan Masya Allahnya kepada istri, Masya Allah. Tapi pasti aku juga pengen tahu, pelindung iya, rayuannya Masya Allah iya, tapi posesif gak sih? Iya. Ayo, itu posesif gak sih? Kalau dibilang posesif sih enggak, karena Ustadz tuh mensupport, mendukung apapun yang aku lakukan selama itu positif. Oke. Gitu. Terus aku tuh orangnya agak cuek, jadi Ustadz yang kadang-kadang ngingetin, nanya udah makan apa belum, udah sampai mana gitu. Kalau memang aku lagi ada kegiatan terus aku nggak diangkat, aku selalu pergi sama asisten aku perempuan, Oke. karena aku nyetir sendiri. Jadi perhatian gitu. ya intinya Iya, ya. jadi perhatian banget. Terus dan gak marah juga misalkan aku lagi sibuk, Ustadz paham, jadi makanya teleponnya ke asisten gitu. Oke, ya namanya suaminya wajib perhatian kepada istrinya gitu kan. Tapi jamaah nanya nih, kalau suami ngelindunginya tapi caranya posesif banget, itu dibolehin apa enggak? Kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.